Salam Jemaat GB Jalan Tapos Cibinong dan cabang rantingnya. Sebentar kita akan memulai ibadah online. Mari rasakan jamahan Tuhan dan hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Puji Tuhan, kita selalu dalam lindungan Allah, amin. Haleluya, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita mulai datang ke hadapan Tuhan dan kita sembah Dia. Mari kita buka hati kita ekspresikan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita agungkan Tuhan. Huriara labata karala barala barala baya shikara barala barala baya sana. Huriara barala barala baya sena marala barala barala baya sana. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur dan pujian. Yesus Tuhan, Engkau mulia. Kami sembah Engkau Bapa. Syarala bata karala barala barala baya shikarala barala baya sanda. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Ya Rala batakan Rala baya shanda. Kemuliaan-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Raja kemuliaan. Terima kasih Bapa, Kau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami mau buka hati kami lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Oh Yesusku, oh Jesus, Engkau Allah yang baik, Engkau panjang sabar dan murah hati. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, kemurahan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau besar Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
ya Bapa. Biarlah dalam sepanjang hidup kami Tuhan, kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi dan semakin lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau sudah mengurapi kami, Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Yes. Mari biarlah setiap kita terus on fire. Amin. Berikan tos kepada kiri kanan, katakan on fire. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Yes Lord. Bahwa kami terus menyala-nyala Tuhan di dalam mengasihi Engkau, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Katakan on fire. Haleluya. Biarlah setiap kita terus menyala-nyala di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita lebih lagi. Kita minta pengurapan lebih lagi bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan kami umat-Mu Tuhan yang terus menyala-nyala ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah ya Bapa.
Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat suara dan sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami ya Bapa. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan Tuhan, yang penuh dengan kekhawatiran Tuhan, tapi Tuhan selalu menopang, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kami menyembah kepadamu Tuhan, kami mendapati kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Kau selalu ada bagi kami Tuhan, membukakan jalan-jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gunung ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Walau di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku.
Sungguh kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, buat kasih anugerah kebaikan-Mu. Kalau pada siang ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Allah. Kami rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu pada siang ini. Kami merindukan pada siang ini ya Tuhan, kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Kalau kami telah memuji menyembah Engkau, sebentar ya Tuhan, setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu pada siang ini ya Tuhan. Kami merindukan urapan-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Sebentar hamba-Mu sampaikan hanya isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu melalui ibadah online, kami berdoa buat setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, biar kiranya kekuatan kesehatan selalu ada atas mereka semua. Terima kasih Bapa, biar kiranya ya Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Kita mengucap syukur buat siang yang indah ini. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh mengadakan ibadah secara online. Biar kiranya senantiasa kami berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini. Biar kiranya kekuatan kesehatan selalu ada atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan keluarga. Hari ini kita boleh beribadah secara online. Saya akan beri tema yaitu berani melawan arus dunia. Berani melawan arus dunia. Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Tetapi tidak akan saya baca semua, saya akan loncat. Akan saya bagi 3 poin. Yang pertama adalah mematikan keinginan dunia. Mematikan keinginan dunia supaya jemaat memahami bahwa menjadi anak Tuhan pasti berbeda dengan dunia. Itu yang dibedakan antara anak Allah dengan orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita bersyukur kita menjadi anak Allah. Tadi dikatakan supaya jemaat memahami bahwa menjadi anak Tuhan pasti berbeda dengan dunia. Memang kita dipisahkan dengan dunia. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita tahu bahwa kita menjadi manusia baru. Karakter-karakter yang lama harus kita tinggalkan. Biar kiranya kita mengikuti karakter daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun dalam setiap kehidupan kita. Karakter-karakter yang buruk yang lama dulu mari kita tinggalkan. Memang kita berbeda dengan dunia. Kita diciptakan sesuai dengan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita menjadi ciptaan baru? Di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini firman Tuhan yang senantiasa menguatkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita bersyukur, kita dibedakan dengan dunia ini. Walaupun dunia, teknologi semakin canggih semakin hari, kita ikuti yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus berani melawan arus dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya teknologi yang canggih itu membuat wawasan kita semakin hari semakin luar biasa.
Kita ikutin hal-hal yang positif. Tetapi hal-hal yang negatif kita tinggalkan. Karena memang kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu. Mari ini kita pahami bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini berada. Kita dibedakan dengan dunia, menjadi anak Allah, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita bisa melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus. Tetapi arus dunia harus kita lawan di luar sana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ini tidak gampang, ini butuh serius untuk kita dekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan skill kita. Tetapi kita berani melawan arus dunia bersama dengan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan. Kita bisa melawan segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti itu kita katakan tidak. Ya, katakan dalam kebenaran, tidak di dalam dosa. Kita tidak bisa kompromi di dalam dosa hari-hari ini. Kenapa berani melawan arus dunia? Karena kadangkala kalau kita melihat di luar sana, godaan, keinginan, godaan daging kita, keinginan daging kita, mata pikiran kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus lawan dengan kuasa Allah. Daripada Roh Kudus itu sendiri yang memampukan setiap kita. Sehingga kita bangkit, kita menang, kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang selalu akan mengarahkan hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini bukan waktunya lagi kita kompromi di dalam dosa. Bukan waktunya lagi kita ikut arus dunia di luar sana. Yang kadangkala tidak mencerminkan daripada kebenaran firman itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri. Mari kita renungkan ini baik-baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau manusia baru kita, benar-benar kita dekat sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan sesuatu yang baik. Kita ingat ketika pandemi COVID-19, di mana lembaga pemasyarakatan atau narapidana diberi asimilasi kepada pemerintah, diberi kebebasan, atau di situ ada beberapa kita lihat ketika mendengar bahwa napi sebagian akan dibebaskan karena mungkin supaya tidak terpapar dengan virus corona. Tetapi memang mereka di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana, mereka hidupnya belum menjadi manusia yang baru. Rohnya masih roh yang lama. Sehingga ketika ada asimilasi dibebaskan, kurang dari mungkin hitungan dari narapidana itu, mereka tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ketika mungkin di dalam kasus dulu mereka masuk dalam penjara, mereka mungkin mencuri HP, tetapi ketika ada asimilasi mereka bebas. Justru bukan mereka bertobat. Karena hidupnya masih hidup dalam kedagingan. Masih roh yang lama, manusia yang lama, bukan bertobat. Di dalam narapidana, di dalam lembaga pemasyarakatan supaya mereka bertobat. Tapi keluar apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Mereka kembali lagi hidup yang lama. Baru 2 hari mereka dapat bebas. Mereka sudah mulai mencuri lagi. Yang tadinya kasus mencuri HP, justru bukannya lebih kecil, lebih naik. Yang tadinya HP jadi mencuri motor. Yang tadinya motor jadi mencuri mobil. Itu karakter. Itu manusia lama yang masih ada di setiap orang yang diberi kebebasan. Itu yang namanya harus beda dengan orang dunia. Setiap kita tahu mana yang benar, mana sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi inilah menjadi gambaran di dunia sana. Pemerintah ada supaya mereka dapat kebebasan, tetapi disalahgunakan. Sehingga mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, 2 hari sudah mencuri, sehingga ditangkap lagi. Ini menjadi contoh bagi setiap kita. Bagaimana sebelum orang itu boleh
menjadi manusia baru, ciptaan baru. Tetap nanti keluar kembali hidupnya seperti itu. Tetapi kita bersyukur di hadapan Tuhan. Buat siang yang indah ini, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi manusia yang baru. Sehingga hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Mari kita sungguh-sungguh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga manusia kita diperbarui senantiasa. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran manusia kalau setiap hari tidak diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Hati manusia kalau setiap hari tidak ada di dalam hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Itu yang Tuhan rindukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita diperhadapkan. Hidup di dalam dunia. Ada dua kekuatan. Yang satu kekuatan daripada Allah, daripada Tuhan Yesus. Yang satu kekuatan daripada roh kegelapan atau kuasa kegelapan yaitu iblis. Kadangkala kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan diseret oleh dunia. Semakin hari semakin jauh kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam kebenaran. Supaya kita disebut anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 firman Tuhan katakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan. Iblis juga tidak tinggal diam ketika kita hidup sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang hidup yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kadangkala kedagingan kita, pikiran kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, yang iblis akan masuk, kuasa kegelapan akan masuk, akan mengganggu kehidupan setiap keluarga kita. Makanya kena apa? Di dalam situasi dan kondisi yang kurang baik ini, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita selalu memuji menyembah Tuhan. Kita selalu berdoa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu. Godaan dari iblis, godaan dari segala sesuatu yang daripada iblis itu. Kita bisa kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kekuatan. Yang nomor satu adalah kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menang. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Kita akan alami ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam firman tadi dikatakan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, biar kiranya ini menjadi kekuatan kita. Supaya kita tahu, pikiran hati kita harus selaras dengan pikiran Kristus. Sehingga kita tidak dibawa lagi oleh arus dunia yang semakin hari semakin jahat ini.
Mari kita perhatikan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya krisis ekonomi, sehingga kita tidak sungguh-sungguh lagi, sehingga iman kita mulai goyah, iman kita mulai runtuh, hari demi hari tidak kuat lagi. Tetapi sebaliknya, yuk kita hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berlomba-lomba, pertandingan iman ini belum selesai. Harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bersama Tuhan pasti kita menang. Itu poin yang pertama. Berani melawan arus dunia. Yang pertama adalah mematikan keinginan dunia. Poin yang kedua, berbicara tentang membangun karakter Kristus. Membangun karakter Kristus. Supaya jemaat bisa saling menguatkan, mengingatkan dengan kasih dalam komunitas. Membangun karakter Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 7 sampai 10 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Membangun karakter Kristus itu sangat penting sekali. Apa itu karakter Kristus? Kasih, rendah hati, sabar, kemurahan, pengampunan. Itu luar biasa, memberkati. Itu karakter Kristus. Tadi dikatakan supaya semua kita buang yang karakter-karakter kita yang tidak benar. Kita membangun karakter Kristus bersama dengan komunitas kita. Mungkin di keluarga, di teman sepelayanan. Kita bangun karakter Kristus. Ketika saudara kita, ketika teman sepelayanan kita melanggar daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kita tegur dengan kasih. Kita ingatkan dalam kasih. Supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang tidak benar. Ini ujian hari-hari ini. Supaya kita bisa menentukan jalan mana yang harus kita pilih hari-hari ini. Kita memilih jalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai arus dunia itu akan membawa kita semakin hari semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi kita ingat pada siang ini firman Tuhan katakan, supaya jemaat bisa saling menguatkan, mengingatkan dengan kasih dalam komunitas. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Itu karakter kita sebelum kita menjadi manusia baru. Geram itu juga kita sebelum menjadi manusia ciptaan baru. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mari mulai sekarang kita buang jauh-jauh itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kita buang jauh-jauh. Sehingga mulut kita keluar berkat. Mulut kita keluar pengampunan. Mulut kita keluar kasih yang senantiasa memberkati bagi setiap orang. Itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kita. Ada perubahan menjadi anak Tuhan dan orang dunia yang di luar sana. Sekarang mari kita renungkan baik-baik. Kita tidak kuat menghadapi segala sesuatu hari-hari ini tanpa kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan sesuatu yang luar biasa. Kita berdoa supaya kita tetap sehat menghadapi segala sesuatu yang seperti ini. Minta secara khusus kekuatan secara ekstra daripada Tuhan. Kesehatan secara khusus minta kepada Tuhan. Biar ini terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan.
Di dalam Roma 8 ayat 29 juga dikatakan, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus sesuai dengan gambarannya, gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Di balik segala sesuatu yang hari ini sampai hari ini kita mungkin belum bisa melakukan, tetapi itu tidak terlambat. Yuk kita berbalik dari segala sesuatu yang tidak baik. Kita minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga karakter Kristus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang dulu ucapan-ucapan kita, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak berguna kita buang. Kita ubah karakter Kristus, yaitu ucapan yang memberkati, ucapan yang membangun. Biar kiranya ini ada atas setiap anak-anak Tuhan. Ada atas setiap bapak ibu saudara yang mendengarkan, melihat secara online pada siang ini. Itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, menumbuhkan kesatuan. Supaya jemaat berani mengambil sikap melawan arus dunia. Menumbuhkan kesatuan. Di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 16 dikatakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi yang rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini poin yang ketiga. Menumbuhkan kesatuan. Setiap jemaat berani mengambil sikap melawan arus dunia. Mari kita mengambil sikap. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Manusia yang baru. Sikap kita harus jelas. Kita sudah dibedakan. Tuhan memanggil, memilih kita. Menjadi anak Allah, menjadi terang, menjadi garam dunia. Itu yang harus menjadi perbedaan kita. Jangan sampai kita menjadi anak Allah, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan anak Allah. Tuhan minta ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya hidup kita mengikuti teladan daripada Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi karakter Tuhan Yesus. Itu baru disebut anak-anak Allah. Kita bangga, Tuhan telah menyelamatkan kita. Segala sesuatu Tuhan telah berikan dengan harga yang lunas. Ini sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kehilangan apapun untuk Yesus kita tidak pernah rugi. Kehilangan apapun untuk Yesus kita tidak pernah rugi. Tapi kehilangan Yesus untuk mendapatkan apapun yang ada di dunia ini, kita akan rugi besar. Perhatikan kata-kata ini. Kehilangan apapun untuk Yesus kita tidak pernah rugi. Tetapi kehilangan Yesus untuk mendapatkan apapun yang ada di dunia ini kita akan rugi besar. Artinya apa? Segala sesuatu akan kita tinggalkan. Kita hanya membawa pertanggungjawaban di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, iman kita jangan sampai goyah. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itu sesuatu yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita kehilangan Yesus untuk mendapatkan apapun yang ada di dunia, sangat rugi besar. Mengapa saya katakan sangat rugi besar? Karena memang apa yang kita cari saat ini di dalam dunia ini,
Ini sifatnya sementara. Ini sifatnya semu. Semua akan kita tinggalkan. Rumah, mobil yang begitu mewah, bisnis kita, usaha kita, semua akan kita tinggalkan. Walaupun kita kelihatannya di dalam dunia kita diberkati, tetapi kita meninggalkan Tuhan itu sangat rugi besar. Yang benar adalah kita di dalam Tuhan, setiap usaha kita diberkati Tuhan, setiap bisnis kita diberkati Tuhan, setiap pekerjaan kita diberkati Tuhan, setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan. Itulah yang kita impikan. Biar suasana surga ada di dalam keluarga kita, suasana surga ada di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, itu yang kita rindukan. Sehingga Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Dan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita rindukan setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kita. Hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Biar kiranya kita rindu. Hari-hari ini kita bisa melawan arus dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan di depan tadi, biar ini membuat kita semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga kita semakin hari boleh semakin sungguh-sungguh. Sebelum saya tutup, saya pesan kepada generasi muda, generasi Yeremia. Gembala pembina kita Pak Niko mengatakan generasi Yeremia yang akan memimpin peperangan rohani. Saya akan bacakan sebentar, ada 8 poin di sini. Setiap generasi muda dengar, menerima tugas diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, bapak rohani kita bagi generasi muda. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin dalam Roh Kudus. Dan yang keempat, usahakan untuk selalu hidup dipenuhi hadirat Tuhan setiap saat. Yang kelima, dalam segala situasi harus banyak berdoa memuji Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Hidup menjadi orang yang dikasihi. Berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Mari generasi muda, generasi Yeremia, kita renungkan apa yang disampaikan Bapak rohani kita. Biar kiranya firman Tuhan pada siang ini boleh memberkati bagi setiap kita. Kita telah belajar tentang berani melawan arus dunia dan kita telah mendengar kita biar kiranya kita bisa mematikan keinginan dunia, membangun karakter Kristus, dan yang terakhir menumbuhkan kesatuan hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah kebaikan-Mu. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan kepada setiap jemaat-Mu yang saat ini boleh mendengar dalam ibadah secara online di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, biar kiranya setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu pelayan jemaat, semua boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap hari kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus selalu membawa kami, menuntun kami sesuatu yang semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapa, terpuji syukur akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu lewat scan barcode yang tertera di layar atau melalui transfer ke rekening yang tertera juga di layar. Ya, sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang melawat setiap kami Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami mau memberi Tuhan, kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, Kau yang memberkati kehidupan kami, Kau yang memberkati rumah tangga kami, sekolah kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil kita memberi, kita akan menyaksikan pengumuman berikut ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah online pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kau berkati setiap kami ya Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Berkati untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan ambil bagian dan pelayanan pada siang hari ini ya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah.
Kami juga membawa Tuhan pemimpin GBI ya Tuhan. Bapak Rubin Adi Abraham beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah juga Tuhan. Berkati Pak Niko dan 4 wakilnya. Pak Rusli dan ketiga wakilnya Tuhan. Juga hamba wanita Lukas Karso dan keluarga besarnya Tuhan. Kami juga membawa gembala cabang dan ranting. Juga gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan untuk hamba-hambamu ini ya Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami yang kami kasih Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami daripada mara bahaya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Untuk presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati dan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami dari Sabang sampai dengan Merauke ke dalam tanah kasih-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan daripada krisis ekonomi ya Tuhan. Juga memberkati untuk pandemi ini ya Tuhan segera berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan online yang diberikan ya Tuhan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di dalam ibadah online kita angkat tangan kita. Terima dan bawalah berkat anugerah yang melimpah-limpah daripada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, persekutuan mani dengan Roh Kudus, mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.